Dinding-dinding dipenuhi dengan coretan-coretan yang tampak seperti tulisan anak kecil, dengan kalimat seperti "Aku kesepian, dan temani aku selamanya." Hai teman, selamat datang di Waktunya Cerita. Semoga betah ya nonton sampai akhir. Cheers! Orang tua Lina tidak menyerah. Setelah kehilangan Lina, mereka melibatkan polisi dan warga setempat untuk mencarinya. Setiap sudut kota dijelajahi, tetapi tidak ada tanda-tanda Lina. Namun, salah satu hal terus menghantui mereka. Boneka Lili. Boneka itu kini diletakkan di ruang tamu rumah mereka. Tetapi setiap malam, mereka mendengar suara bisikan samar dan langkah-langkah kecil yang seolah berasal dari arah boneka tersebut. Seminggu setelah Lina menghilang, seorang tetangga datang membawa informasi baru. Dia mengingat sebuah rumah tua di tepi kota yang konon berhantu. Rumah itu ditinggalkan setelah seorang gadis kecil menghilang selama bertahun-tahun lalu. Gadis yang disebut-sebut pernah memiliki boneka serupa dengan Lili. Orang tua Lina putus asa, memutuskan pergi untuk ke rumah itu bersama beberapa warga dan polisi. Malam itu, mereka tiba di rumah tua yang hampir runtuh. Udara terasa dingin, lebih dingin daripada biasanya, dan suasana begitu sunyi, hingga hanya suara daun kering yang terdengar di bawah langkah kaki mereka. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, menimbulkan derit panjang yang memekakan telinga. Begitu masuk, mereka disambut oleh bau lembab dan anyir yang tidak tertahankan. Mereka menyisir setiap ruangan dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda Lina, tetapi sesuatu terasa salah. Dinding-dinding dipenuhi dengan coretan-coretan yang tampak seperti tulisan anak kecil, dengan kalimat seperti "Aku kesepian, dan temani aku selamanya." Salah satu warga tiba-tiba berteriak saat menemukan jejak kecil yang tercetak di lantai berdebu. Jejak yang seolah mengarah ke ruang bawah tanah. Ketika mereka membuka pintu menuju ruang bawah tanah, udara dingin menyelimuti mereka, dan suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Mereka turun dengan hati-hati, menyalakan senter untuk menembus kegelapan. Di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di atas lantai batu yang retak, Lina terbaring dengan mata tertutup. Kulitnya pucat dan tubuhnya kaku. Tetapi yang paling mengerikan adalah boneka Lili yang duduk di sampingnya. Dengan mata merahnya yang bersinar terang, seolah menatap langsung ke mereka. Boneka itu memeluk Lina dengan erat, seperti seorang teman yang tak mau melepaskan. Ibu Lina berlari ke arah putrinya. Tetapi, sebelum ia bisa menyentuh tubuh Lina, suara tawa anak kecil memenuhi ruangan. Bayangan seorang gadis kecil muncul di dinding, semakin jelas hingga membentuk sosok yang menyerupai Lina. Atau lebih tepatnya, bayangan itu adalah versi Lina yang lebih muda. Bayangan itu berbicara dengan suara menggema. "Dia milikku sekarang. Dia tidak akan pernah kesepian lagi." Ayah Lina mencoba mengambil boneka Lili untuk membuangnya. Tetapi boneka itu bergerak sendiri, menggenggam tangan Lina dengan erat. Suhu ruangan turun drastis, dan setiap orang di sana merasa ketakutan yang tak terlukiskan. Salah satu warga memberanikan diri memercikkan air suci ke boneka tersebut. Jeritan keras terdengar, dan bayangan gadis kecil itu memudar, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Ketika boneka Lili akhirnya terlepas dari tubuh Lina, mereka segera membawa Lina keluar dari rumah itu. Sayangnya, sudah terlambat. Lina telah meninggal. Dokter yang memeriksa tubuhnya tidak menemukan penyebab kematian yang jelas. Tetapi mereka semua tahu bahwa Lina telah kehilangan hidupnya di bawah pengaruh sesuatu yang lebih gelap dari sekedar boneka biasa. Orang tua Lina, dengan hati yang hancur, memutuskan untuk mengubur Lina bersama dengan boneka Lili.
berharap itu akan mengakhiri kutukan tersebut. Namun, pada malam setelah pemakaman, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Boneka Lily kembali ke ruang tamu mereka, duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan mata merahnya yang bersinar dan senyum menyeramkan di wajahnya. Di dinding ruang tamu, sebuah pesan tertulis dalam tulisan tangan Lina. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah kesepian lagi." Orang tua Lina tidak pernah menyentuh boneka itu lagi. Rumah mereka menjadi sunyi, tetapi kehadiran Lily selalu terasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka tahu satu hal. Kehadiran Lily adalah peringatan bagi siapa saja yang menemukannya di masa depan.